Oke, selamat malam dari Tongkonan Tua Induk. Kita kembali dalam rangkaian kegiatan ibadah kuburan almarhumah Mata Sangka atau Nenek Beatrix di Tongkonan Tua Induk, Toyasa Akung, Kecamatan Bangkeli Gila, Kabupaten Toraja Utara. Amin. Allahumma. Saat ini dilayani oleh pelayan dari Gereja Toraja Jemaat Piromanda. Oleh Ibu Pendeta, saya tidak tahu. Prof, nama pelayan Ibu Pendeta? Ibu Pendeta Jessica Jessica dari Jemaat Piromanda. Jessica dari Jemaat Piromanda. Ibu Pendeta Jessica dari Jemaat Piromanda. Iya. Dan majelis Ya, Ketua Majelis Gereja Komon Limbung Langit, selamat mabongi lagu kita Soranasa, selamat rampo si pakatana lante lubah kamasusan lante mabongi totemo bunga gadangku kukua tabe lagu kebawa alu tubuhku jauhi pira-pira bermalukan kematian lante alu totemo Ormopi reka tabe lagu Majelis Gereja Jemaat Piromanda sesudah anggota jemaat Kulampo lakukan baik tujuan kami ulang keapasana lantai atau demo. Tarik lagu jemaat perintah siswa aparatnya siatawe lagu berani ngabe berani lo siapa berani tu madiren lantai atau demo. Nayatu tunarangsa lalabok lantai kanyamban pak bakatana mawiyuremo yang tu mapempisan na bungkaran kala tumalasan di papengka na mapilwana yang tu ibadah. kabanuman pak bakatana dalam sayangan
Yang untuk kadang-kadang mulai keluarga ini nama karena istirahat. Lah temen kaki sama temoran kaminuman apa katanya mapenuan yang itu ibadah tulana panata ibu pendeta Jessica dengan hormat saya sebut namanya Jessica Sari Putri STH dengan waktu dan tempat diberikan. Shalom, salam abungi laku kita sulanasang. Indo ambe meko mita raba sulanasang. Tapa mulai tu kapenang banta, ta penanian hidup jemaat 26 mampir lagi ngaku. kekuatan penghiburan dan damai sejahtera bagi kamu sekalian. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 103 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19. Kita perhatikan liturgi kita. Firman Tuhan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, Dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Kidung Jemaat 332 kekuatan sama di atas.
Satu. Oh, satu. Satu aja. Oke, baik. Teman-teman sia syulu solanasan tapasangka itu pabasan talon main kitab Ayub. Wah. Kitab Ayub pasal pasal pira? Oh, kita berbuka. Ayub 42 ayat 7 sampai 17. Baik kami pala kepatunduan dan kepersembayangan sembahyang. Lante mabong ito temo opuang lante lubaba tamu sesan. Ang kituku pamadiongan katuhan ki penoloy olo malabi ini. Situang pena untang nga siya uningaran ni tudio na pakaboro tunen na papayan lang pintu lingkana katuhan ki. Ondo ora kaupuang tu mi papayan lang pintu tu marapu lante alu demo. Nani yung panatai tesara namali nulay sibuang kamarampasan. Lan pintu Pak Kaboro siya panaranami obuang kisan datokan ni kumua tang pabulekan siya tang pabelakan ketang kamu majuren yang murato garonto na angki sirampun lan temaboni lan bisa kaparanonan kumua lingkana na tuang kilang temalo temo belang nakaboroon. Lagi parandangan ni inde kasitamuan kasipulungan ki ato do temo. Lagi bahasa sila kinandungan to kadang bilang mesura kadatu. Napa matotol kan pena masalo ang kimadin unistanan ni ipatoro ilang penangki kimatoto o pupendoran nilang pinto te kakede. Saka mo kanopo murani te kadang ni Ibu penggaron ko inyo pala kung kilang sa ng Pong Yesus. Amin. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17. Oh iya. Keadaan Ayub dipulihkan. Selamat malam. Setelah Tuhan Bagaimana kabar? menyampaikan hal Kabar itu baik. kepada Ayub, Oke. Kabar Tuhan sehat. berfirman kepada Elifas orang Teman, Oh, ini yang punya murkaku menyala-nyala terhadap yang engkau punya dan kedua Rabi sebagian. sahabatmu. Iya. Iya. Karena kamu Dari tidak Rabi. berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ada ke Londe nanti nih. Oleh sebab itu, ambillah Iya dong, 7 ekor lembu Eh? jantan Ada Londe nanti. dan 7 Ada. Nanti, ekor Bi. domba jantan. Nanti. Pergilah Kalau kepada hambaku Ayub dan persembahkanlah semuanya itu sebagai kurban bakaran untuk Londe. dirimu. Hambaku Ayub akan Halo. berdoa untuk kamu karena Wah. permintaannya lah yang akan menerima. BPGT. Dengan demikian, aku tidak akan memperlakukan BPGT kamu di sesuai Romanda. dengan yang ya, berdosa. di rumah. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ganti pasti si Menara menyanyi. Lalu Elifas, orang Teman, Bildad, orang Suah, dan Sofar, orang Naama, pergi melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Tuhan pun menerima permintaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub segala kepunyaannya dahulu sampai 2 kali lipat. Kemudian semua saudaranya laki-laki dan perempuan serta semua kenalannya yang lama datang kepadanya dan makan bersama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan rasa duka dan menghibur dia atas segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Dapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesya, dan yang ketiga Keren Hapuk.
Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub. Mereka diberi ayahnya milik pusaka bersama dengan saudara yang laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun. Ia melihat anak-anak dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Ayub pun meninggal ketika sudah tua dan lanjut umur. Amin. Salam mabongi lalu kita solanasang. Shalom. Shalom. Iyo, saya tahu persis bahwa kegiatan hari ini sangat menguras tenaga dan menguras pikiran. Karena itu, biarlah dalam kelelahan kita senantiasa mengingat Sang Pemberi kekuatan, Sang Pemberi kemampuan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iana surana Ayub dibasa tentu tanyang mura kisah yang baru. Hampir setiap ibadah penghiburan menyinggung tentang kisah seorang Ayub. Ayub begitu spesial digambarkan di dalam Alkitab karena satu nilai yang ia hidupi, yakni kesetiaan. Kesetiaan yang senantiasa digaung-gaungkan oleh manusia, sehingga kadang-kadang sering muncul istilah tidak setia kawan, muncul istilah pengkhianat, muncul istilah orang yang tak enak bakar tutu. Karena itu kisah Ayub mengisahkan kepada kita bukan hanya tentang minder rati Ayub, apa pekerjaannya, berapa hartanya, karena kisah Ayub senantiasa dikaitkan dengan harta benda, selalu dikaitkan dengan segala hal yang mewah. Ayub merupakan seorang yang saleh, jujur dan takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan, serta seorang konglomerat yang terkenal karena kekayaannya, bahkan disebut yang terkaya di antara semua orang yang tinggal di sebelah timur negeri pada masa itu. Yang nagote-ngote bisa disangka 9 naga, pemilik kekayaan atau pemilik saham terbesar yang ada di Indonesia. Kekayaannya banyak, hartanya melimpah, namun sekaligus orang yang diizinkan Tuhan mengalami berbagai musibah yang mengakibatkan kemalangan dari segi kekayaan, dari segi keluarga, dari segi kesehatan. Suatu kondisi yang sangat memprihatinkan dan memilukan. Ada orang yang diuji dari kesehatannya, ada orang yang diuji dari keluarganya, ada orang yang diuji dari segi ekonomi. Satu-satu, tetapi ujian yang datang kepada Ayub keroyokan. Dari segi kesehatan ia diserang, dari segi keluarga ia juga diserang, dari segi ekonomi apalagi. Sehingga muncul beragam pertanyaan terkait kisah Ayub. Mengapa orang benar menderita? Mengapa ada penderitaan di dalam dunia ini? Mengapa Tuhan tidak memelihara kehidupan Ayub? Bukankah dia setia? Bukankah dia jujur? Bukankah dia takut akan Tuhan? Apa maksud Tuhan dari semua peristiwa yang dialami oleh Ayub? Di manakah Allah saat manusia menderita dan berduka cita? Orang bagaimana bagaimana Ayub ini? Pertanyaan sedemikian sering mewarnai kehidupan kita. Di manakah Tuhan ketika kita menderita? Di manakah Tuhan ketika kita berduka cita? Dan
Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kalau kekayaannya yang semula saja dia disebut sebagai konglomerat, disebut sebagai orang terkaya, lalu kemudian setelah keadaannya dipulihkan, dikasih 2 kali lipat. Betapa banyaknya yang ia terima. Dari pembacaan ini kemudian kita melihat 2 adegan yang sangat apik yang dilakukan oleh Tuhan. Pertama, sebelum Ayub dipulihkan, ia diminta untuk mendoakan saudara-saudaranya. Dia diminta untuk mendoakan sahabat-sahabatnya, yang bahkan disebut Ayub dalam bacaan kita. Ayub menyebutnya sebagai penghibur-penghibur sialan. Bahkan Tuhan pun murka kepada teman-teman Ayub. Kenapa kalian tidak berkata benar tentang aku? Karena itu saya tidak akan mendengar doa-doa kalian, hanya hamba-Ku Ayub yang akan kudengar. Karena itu pergilah kepada Ayub. Dan ketika Ayub mendoakan teman-temannya, Tuhan mendengarkan doa Ayub. Setelah dia mendoakan, setelah dia meredam mungkin kemarahannya kepada teman-temannya karena menghibur Ayub dengan sialan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia mendoakan sahabat-sahabatnya yang datang kepadanya. Iyan lagi kate namang kaki napa kamu sesan penderitaan yang sangat berat, namun untuk yang teledel lagi, jangankan didoakan, dipakade saja belum tentu. Jangankan memohonkan berkat terhadap orang yang datang untel lagi, kayak maksud sakit, kayak mapari ki. Bisa batu dipakade saja belum tentu, karena kita tidak mampu. Kita merasa bahwa nalalore di persembayangan na tiro-tiro ki, kayak maksud sakit. Setelah dia mendoakan sahabat-sahabatnya, akhirnya semua saudara dan kenalannya yang lama datang menyatakan turut berduka dan menghibur dia karena segala malapetaka yang dialaminya, dan mereka masing-masing memberikan uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tidak jauh berbeda dengan tradisi dari Toraja. Saat masuk berduka, sesuai Allah, keluarga, rekan-rekan, sahabat-sahabat kita datang untuk menghibur. Bahkan seperti yang dialami oleh Ayub, teman-temannya datang membawa uang 1 kesita dan sebuah cincin emas yang nakitan di Lutoraya, sisi tangkian suruh, Sunda Mali. Seperti yang dilakukan hari ini, umpasundun katongkonan langkah memaliran sesuatu untuk Rabu. Karena pemulihan atas duka, pemulihan atas kehilangan tidak melulu tentang nasihat-nasihat menjadi sabar atau bahasa-bahasa anak muda kita hari ini. Kita tidak terlalu butuh banyak tutorial untuk menghadapi duka cita. Maksudnya kita yang lagi pegau, tentu lagi angkaran. Tetapi yang paling penting adalah kehadiran kita. Kehadiran cuma kalau karena mintu akan memaliran. Bahkan kata pengkhotbah, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Namun sekaligus Bapak Ibu saudara-saudara, kehadiran kadang menjadi pemicu keretakan dalam sebuah relasi atau hubungan seseorang. Biasa itu maka dengan kuah, ada satu pisan baru akan tumai. Ana mendapit bang patumin atau ebang saya minting ayo tungki minting ayo sarak. Nayan na rarabuku lah di hulelian. Tak ebang pakai si piaderan tumepal. Na buka ebang kan painan. Iyan na nenek lah di salu. Tak ebang pakai si kambela tumay. Payaton na kiting ayo te kawasisan kiting ayo di sarak. Tak ebang di rumah adirin. Sebab kadang-kadang tanpa kehadiran, ia nanti kehadiran tu tahu pasti tidak ada penyakit. Tunggu ya kata, tahu nasi nak usang nak bisa. Tunggu ya kata tahu nak mampu nak usang. Insya Allah kareba di dalam
Sehingga kehadiran itu menjadi sangat penting. Apora nasi gagai tau lalu Facebook biasa, totemo, tu ditiro. Karena kayak ya dari kita perhatikan itu berita yang sementara bergulir di Facebook tentang penggusuran Mongkolan. Yaitu Yomu tu nakareko tolan totemo adalah ketidakhadiran salah satu tokoh lembaga adat ketika penggusuran tiba. Karena apa? Kehadiran itu sangat penting. Sekalipun kadang-kadang kehadiran kita duduk, diam. Kehadiran itu kemudian menjadi poin utama dalam sebuah relasi. Sehingga kalau itu menyaksikan komentar-komentar Facebook hari ini, kalau dulu netizen marah karena penggusuran, akhirnya berubah karena ketidakhadiran lembaga adat untuk membela perkara sengketa. Menapori na sengketa kehadiran, kehadiran. Bisa kita bayangkan betapa pentingnya kehadiran itu. Yarina salah tuh kehadiran Yesusite samunena Ayub. Bukannya datang menghibur, malah datang membela Allah, menyatakan bahwa inang sifatu kau nampak itu Ayub, inang sile kau nampak itu Ayub. Di pasal-pasal sebelumnya Ayub memarahi sahabat-sahabatnya karena mereka terlalu banyak membagikan cara-cara, tutorial melewati duka cita tanpa kata-kata yang indah, tanpa tutorial. Allah bisa memulihkan keadaan orang-orang yang berduka seperti dalam bacaan kita pada saat ini. Hanya saja di pokoknya saya lupa di mana saya berkhotbah ya, dan malah berkunjung Batu Malik ke Makaraman. Biasa justru kita datang membawa penghiburan yang membuat orang yang berduka semakin berduka. Biasa di kosia makan ikan nih, di kosia rumah juga kisengke. Kemarasan itu tuh main no, dan mau dikato makanya tuh no, oh ya bangsa dikala na poru dulu tuh, ya bangsa dikala na porata tuh. Kita datang membawa penghiburan yang justru membuat orang semakin berduka. Apa boleh kemarin kita kunjungi teman sakit dari kiri, nama dorong dulu kamu. Kita datang untuk menjenguk, kita datang untuk katanya untuk menghibur, tapi rupa-rupanya pemodo pisan kempenan tu tahu merasa penting ayoi. San dari perhutanan, san dari kakak, dan banyak hal lain yang kadang tidak sesuai dengan seharusnya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub kembali seperti sedia kala, lebih dari yang dia alami, yang dimiliki. Keadaan Ayub yang dahulunya ditimpa sakit bara yang busuk dari telapak kaki sampai badan kepalanya yang berakibat gatal luar biasa, sehingga ia menggaruk-garuk badannya dengan sekeping belit. Bisa besar-besar. Bukan karena tutorial teman-temannya yang datang mengatakan upaya nasi mati, kenapa itu Ayub? Tetapi karena Allah memperhatikan kerendahan hati seorang Ayub. Dalam hal ini Tuhan bukan hanya memulihkan kondisi kesehatannya, tetapi memberikan pemulihan di dalam keluarganya. Tuhan memberikan kepadanya kehadiran semua saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama. Kehadiran mereka bukan hanya berjumpa dalam kegiatan makan bersama. Kehadiran kita bukan hanya untuk memenuhi panggilan memenuhi kemuliaan PPGT Jemaat di Romanda, tetapi untuk menyerahkan turut berduka cita dan menjadi tanda kehadiran Allah bagi keluarga. Omar PPGT dia keberkatnya guys. Oh iya. Setelah Ayub tunduk kepada Tuhan dengan cara taat dan setia melaksanakan segala arahannya, PPGT dulu. Tuhan kembali menyatakan kasihnya dan mengembalikan anak-anaknya. Makut ibu pendeta tamari kumang Di dalam doa Tuhan memulihkan orang yang berdoa. Di dalam doa Tuhan mengubahkan hati orang yang berdoa. Doa, yaitu persembayangan mungkin tidak dapat mengubah keadaan orang secara langsung. Udah ada tuh kan. Bim salah bim. Ada yang cari tuh. Tetapi doa adalah bentuk pengharapan kita. Udah batik pare, iya. Dan dalam doanya Ayub tidak meminta Tuhan untuk memulihkan kehidupannya. Dan dia kalian tetap persembayangan dulu, melainkan memohonkan berkat kepada Sang.
sahabat-sahabatnya. Mustahil bagi seseorang untuk berdoa bagi pengampunan orang lain jika ia sendiri tidak mengampuni orang tersebut. Ketika Ayub diminta untuk mendoakan sahabat-sahabatnya yang mungkin kalau mengecewakan hatinya untuk pengampunan dosa, pemulihan besar terjadi, yaitu Ayub dipulihkan. Kalau Tuhan bisa mengubah kehidupan Ayub, tentu juga kehidupan kita saat ini. Tetapi satu hal yang mesti kita ingat, yang dimiliki oleh Ayub, PPGT di rumah kerendahan hati. iya oke Kamariokan pena tu ada vokal grup nanti lah iya, ada berapa lagu tapi kadang-kadang sebagai manusia, ia lupa mau ya tuh apa ya itu menjadi persoalan yang sangat sulit untuk kita miliki. jangan lagunya Kadang di dalam keluarga kita, ini lagunya di dalam keluarga kita sendiri, kita memupuk benih-benih ini. Di mana kita bisa memupuk benih-benih kesombongan. Biasa sembari kita mengajari anak-anak, kita sembari mengajari mereka budaya persaingan. ganting-ganting Sembari kita mengajari anak-anak, generasi kita mengajari mereka untuk bersaing dengan saudaranya sendiri dengan cara membanding-bandingkan mereka. Bukan dia ada aku kayak bukan kamu, itu kakakmu, itu adekmu. lalu jaringan Akhirnya yang muncul dan tumbuh dalam dia adalah budaya persaingan yang akhirnya saya harus mengalahkannya. mantap Dan dalam perasaan ingin mengalahkan itulah muncullah benih-benih keangkuhan, benih-benih kesombongan untuk lebih daripada orang lain. Karena itu, menghidupi kerendahan hati mesti dipelihara pertama-tama dari keluarga. Kalau hari ini kita masih sering membanding-bandingkan anak-anak kita, mulailah bertobat. Biasa sampai kita disadari kumua di pokok teh, sehingga kadang kita menuntut mereka untuk selalu lebih. Dan itulah yang mendrive anak-anak untuk hidup dalam persaingan dan tidak hidup sesuai dengan diri mereka sendiri. Menuntut anak-anak, menuntut generasi kita hari ini tidak cukup untuk mengajari mereka tentang bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjadi pintar, bagaimana menjadi pemenang, bagaimana menjadi nomor satu, tetapi bagaimana hidup dalam kerendahan hati dan belas kasih, kepandaian, kekayaan dan kepintaran serta segala kemegahan dunia jika tidak dibarengi dengan kerendahan hati dan belas kasih akan berujung kepada peniadaan sisi kemanusiaan manusia itu sendiri. Kalau kemudian kita mengajar bagaimana menjadi kaya dan melupakan bagaimana hidup memanusiakan manusia, saat ini juga kita sedang mendidik generasi kita untuk menjadi generasi yang anarkis. Saya pernah menulis di Instagram, Kukosustianto Todolota, nenek-nenek kita itu hidup saling mengasihi, si pakabor. Tapi mungkin mereka lupa satu hal. Mereka lupa mengajarkan tentang kasih, tentang berbela rasa kepada keturunannya. Atau mungkin generasi kita sekarang lah yang kian mengalami degradasi moral untuk memperhatikan sesamanya. Mungkin bukan kesalahan para pendahulu, tapi kitalah yang sudah hidup dalam kecongkakan karena kekuatan, karena segala kekayaan yang kita miliki. Kalau perjalanan kehidupan Ayub mengalami berbagai pencobaan, tetapi bisa dipulihkan oleh Allah, maka kehidupan kita di sini pun dapat dipulihkan oleh Allah. Kepada seluruh keluarga, Lakotobalu, Shalako, Kebiung, Tuhan pasti memulihkan sekalipun perjalanan kehidupan selanjutnya tanpa seorang ibu. Tetapi kalaupun Ayub bisa dipulihkan, Ayub bisa dituntun oleh Allah, maka tak terkecuali kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin.
Selamat dulu. Kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang senantiasa mengajarkan kita untuk menaruh pengharapan di dalam Kristus yang sanggup memulihkan segala keadaan dan menyapa kita melalui kehadiran yang kita kasihi, dari sahabat-sahabat kita, dari rumpun keluarga, dari orang-orang yang mengenal kita. Amin. Kita akan memberikan tanggapan bersyukur kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 388, Selamat di tangan Yesus. Yesus, aku lukan
kidung penghiburan dari BPGT Jemaat Koromanda, kemudian disambung oleh kidung penghiburan Jemaat Koromanda.
lembur hos, iya. Mau kumita malembur sora. Iya di Tanjung Lembang. Itu mau suara magari tete hos. Iya, mantap PPGT Inumanda. Luar biasa. Hey Max, come here. Apa teh? Jemaat betul ya? Oke, dilanjutkan oleh paduan suara jemaat. Tadi yang PPGT itu. Ini jemaat gabungan PPGT juga masuk. Mari ngilimu kia guys. Star Kampung Bangki Salimu Mete pemirsa. Mari dikit, yai, mari dikit, yai.
kantongi penangku, mitandai tulalanku. Dami palan arai buang, tongku bokoi olomi. Marinaya na puang, enti lindunganku, enti ongan tontong saya kona. Marinaya na puang, enti lindunganku, enti ongan tontong saya kona. Dengarlah keluh kesahku, indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah daku ke Sion, ke tempat Engkau berkarya. Ku minta ampuni dosaku, jangan indahkan segala kelalaianku. Tuhan, dengarlah doaku. Tuhan, oh Tuhan, dengarlah keluh kesahku, indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah daku ke Sion, ke tempat Engkau berkarya. Tuhan, oh Tuhan,
Tumatong pisisiulog sa lanasang la tutun kilang pangimbol sa malele. May kami tarapa. Ang para ka nakareko iti walang napit mo na. Ang sambayan. Kita ulit ko di ulo malabi mi upuang sa tuwang kamadiangan pena. Bila na kisan datungan ni tuminto mamasi kaboromi tungtong usisolankan. Alam mintuling ka na katuwang ki. Makalimaan o sisolankan lantai kami nungban pakakatana. Tu maading kiulay masolanasa. Mangkakirangin desang tahan kadang bilang may surat madatu upuang. Dan no baki makaritutu susimisa atomi ayub. La ululangan katuwang ki. Tenya kumua masusa siadin tu agan mapari rampo tama katuangki apala bangtangkan maranonan kumua lang pembali tumintu agan lan katuangki ondong ragau buang indi agan na rapi masusa tu merasa nanti ngayon indi kamapadiran bila nakara-kara kematian tangla terus lain di kadami kiranya buang na tu maralan penangki ki matoto upo penggoran nilan mintu tengkar kedeki. Misorong kandu ka atulan te kami numban tote mo opuang sorong itu dia nape malaki ang kami tu tiki sorong na opuang lalu lendu na sorongan sengon dong raka teme katuang ki tula mendari pe malak tuo diolo malak bini ki patongan kumata kila kapoduran bilang nama sorong kan situang kalantukan pena sangadin daya temai pengkarangan siada karan kandeki atontong mendari rongko utama katuang ki pake pakalabi sangami. Kito laklan kapasambayangan minto rapo lang delu baba to induk o buang makalimana to balu lan katuan na lan kamatuan la tontong misisulan la tontong mitaranak bunga lola na lupa lang alin luming kasi tuang kamarampasan umay kaduko o buang ni balada tulang ni kabilang panguli may lan may katuan na kapag ipatawan kumuha los sabihan ni siya tayo tampay lan Malaro gatuan sila rona dan juga minto may uang minto biya biu minto imasyo tapakala kaya sa abo sa nagsisamisay lalu gatuan na lalu pengkarang lalu nanapona matotong misisolan matotong miyayokay matotong si purumi lalu kainan minto imasyo pag-umuan ito ka uang ikan sa nagtirubaga manasa nagkato may minto lumarapo atau pangaran atau temai pematuran dan kita juga uang nenek angini nabu dekada diurut tunapadi paling malu tahu napadi lalu parapuan saya dengan kede kita masih dalam parapuan menjaga uang mengaku hadiologi semua kamu kalau pagarikan selalu tumbuh kede isi pagari kede di namai tengah kede isya bukan kadangki itu napadi kadangki malu tahu napadi lalu papasimuran lalu parapuan dalam dari sakalan kita untuk termalis itu parapuan isya pada nami tu inang malis usisalangan usisalannya itu orang susah dan itu uang inalom kamarapa mo na pasundunin melu itu tomarapu tuliona katongkonan pasundunin kay pamaliran dan mo patang terus ala tuminto kasi ukuran ito upuang sangarin na latontong si pulumelo saya lakonan si duro pakaboro ludemay kalini dongalo pala di patula ko upuang naniyong posaray di palumpunan batang rabot itulah lang kapasambayangan menjadi gereja yang dilimbung langi toma parenta yang de toya sa akung siya minto tomi tunala katahanan lang tetondok ki pambena ki poindona tomangurang dan do panatontong siya yo kamelo si patudumelo na yatuminto lingkana sara palumpunan batang rabot lamang kamarampa si tuang pakaborong dan biduga tomay itu rencana-rencana lanangkaran demi anak-anak siya ampo kemang kamarampa ini sara palumpunan batang rabot napantang suli lako ilang sinisan-sanong tataro katuan na dan
Endo pada ma dan domingka situ kan kamerampasan lu dimai kalemi. Minto tombi itu mi papake lantai sara perempuan barang habuk. Ki potongan kuma itu pak boyo na siya kamak dorenanna. Tanda wana sana kumulong kami mak doren. Usisawan ni minto rabu masasra. Yang mau pulang teh sengan lagi diusir dan tanungki sangalina. Matiman dari kalemi ampuna katuangki. Nakapu kate bongi malili mabuang kaki tandai tularang potang katuangki. Yang berarti kita untuk maranuanan bilang na lingkaran katuangki bilang kamu umpoisani. Pakamayan tu nangkaran kumbungan di rumah na tulo temo. Namin dari marong kota mo kumbungan napoti bangun melo kumbungan misya napoti bangun ka patonganan na temen tu kumbungan tu makduren at tulo temo. Katang palamiran ki sorong kamalima kasami opuang kirin pilami kamaliran na tumarapu tanpa kalag sa ako bilang na katang palamiran ki sa ako sa malele diolomi bilang na mitaro na siya misan demin ko kamaliran siya randun na tumarapu. Iba pengaron ka inamin to palakungki lansangan na pong Yesu to mangkaduka unare kang sambayan sa situ makuang o peki daw suruga ki palakon na di pakalag sa kanya. Siapa ada Islamnya? Siapa yang benar Islam Kristen? Siapa yang terbiasa? Siapa yang bertahan? Siapa paham? Siapa yang saya paham. Dalam iman kita sungguh percaya bahwa Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Segala hal boleh kita bawa kepadanya. Dan dialah yang akan menjawab sesuai dengan waktunya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dan teruslah percaya bahwa pemulihan nyata di dalam Kristus bagi mereka yang senantiasa merendahkan hati dan menaruh pengharapan hanya kepadanya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di jalan kita akan diiring oleh Yesus. Tidak ada yang kurang lagi jika Dia menjadi pandu kita. Dia akan memberi damai surgawi asal iman kita teguh. Sekalipun suka dan duka dipakainya, tetapi itu untuk kebaikan kita. Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Terpujilah Kristus untuk segala perkara yang boleh kita lalui bersama-sama pada malam hari ini. Selama umpatar roh katuan paka masina puang, rapak-rapak na tutukan pada tongtong misalnya ada. Selama mabung. Salamat mabungi. Salamat Abong. Alfania Palombo, palagu kecamatan Neranno. Alamat. Ade, lebih benar kecamatan mi Omarano. Nama siapa kutiro pemirsa? Iyo, masero penatiro. Iya. Napiran-piran pa. Iyo, masero penatiro. Oke baik. Nada ya pelurabe. Iyo. Apa ini? Mau parisnya? Apa ini? Coklat. Bilang dulu siapa Sama namanya? sembahyang tuh cewek. Siapa namanya? Oh, ade. Oh, mau kemami betul tak? Kamu aja. Sudah mi. Kasih anak. Tadi ke pertama. Kamu aja deh sekarang berapa? Dasar kan ya bangsa si komen dulu teh. Maadin. Ele. Maadin dia bangsa. Ya bangsa si komen dulu teh. Kira nonton. Iyo. Oke baik. Ya si komen dia menonton. Madingin dulu kia om. Ya, Nasir ke madingin dong. saya Madingin dulu ke kena. biasa mau Biasa melek. karena tugas toh. Iya. Ya. Ngomong-ngomong ini ya, ada sudah mulai. Apa itu? Bayangan tidak? Ada. Ada ya. Iya. Oh iya. Kasih lama-lama itu. Kasih Iya, ada. Jangan lama di sini buat Iya. Jangan lama-lama di sini. Iya. Oke baik. Kasih lama-lama. Kasih lama itu loh, jangan. Hmm. Kopi Islam terus. Maaf ya tante. Islam terus. Lelaki anak. Minat lelaki anak. Oh, Bapak Putra. Iya. Nah, memang kurang-kurang murid toh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Oke baik. Wah, mi bala-bala. Wala-wala. Iyo, bala-bala titirong milisak. Be.
agi-agi dulu komite pemirsa le. Kita dari pagi sampai pagi lagi nih. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Terima kasih Pen. Iya. Salam Arek Kialang. Oke. Apa perto? Information. Bayagi mulai. Jadi yang itu kawan-kawan kata teman-teman sekalian majelis gereja jemaat tidak benar. Next. Nah, tadi sama turun sarang mampir talon yang betul kada malik jami keluarga ke Denny. Disilakan. Adakah? Bukan. Tidak apa-apa menyanyi kalau masih ada lagu yang belum sempat dinyanyikan tadi. Be sementara anu kapang pre-memory. Memori. Mas tambayan lo. Lagi le. Baik, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan saya Roni, saya mewakili keluarga atau Pungkinawa. Biasa dipanggil Pungkinawa. Saya mewakili keluarga malam ini untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh saudara, bapak ibu semua yang hadir dalam ibadah malam ini bersama-sama dengan kami turut berdoa bersama-sama menguatkan kami yang mengalami kedukaan. Terima kasih juga buat seluruh rukun keluarga yang sudah membantu berjalannya kegiatan menerima tamu pada hari ini, seluruh masyarakat di Toyasa Agung yang sudah sangat membantu kami capek-capek di dalam mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kegiatan pada hari ini. Adapun jika ada kekurangan atau salah kata dari kami atau pelayanannya kurang baik, yang tentunya banyak sekali kekurangan, kami
mohon maaf sebesar-besarnya. Seperti itulah yang bisa kami berikan. Demikian dari kami, dan intinya kami berterima kasih. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, yang betul kada malik tuna parampo keluarga. Nah, yang nadako doa istirahat lana pimpin majelis gereja jemaat Tiromanda. Ya, yang betul penuran kami membantu pagawlan te mabungi ke tema Salama bongi lagu kita solanasang buang pasak keke solanasang. Oke, baik.